Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya banggakan dan saya cintai, saya akan pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan ya tentang contoh soal dan pembahasan tentang kombinasi materi yang terakhir dari materi kaidah pencacahan. Tapi jangan lupa saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan sehingga kalian bisa terhindar dari pandemi COVID-19 yang saat-saat ini sedang merajalela meningkat penyebarannya. Para siswa yang saya banggakan dan saya cintai, baiklah kita mulai saja. Kita baca basmalah dulu sebelum kita mulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kita mulai soal nomor 1. Ini pembahasannya. Nah ini, seorang peserta didik diminta mengerjakan 12 soal dari 15 soal yang tersedia. Kemudian ini jika soal yang bernomor ganjil itu wajib dikerjakan. Maka banyaknya komposisi susunan soal yang mungkin dapat dikerjakan itu ada berapa. Nah di sini permasalahan dalam mengerjakan soal itu merupakan kombinasi. Kenapa? Karena misalnya begini, misalnya kalian mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Ketika kalian mengerjakannya itu dibalik 3, 2, 1. Itu kan berarti kan sama ya, berarti itu merupakan kombinasi. Jadi ini permasalahannya adalah permasalahan kombinasi. Nah sekarang perhatikan, diminta mengerjakan 12 soal. Kemudian ada berapa soal yang tersedia? Sini ada 15. Dan 15 soal yang tersedia. Jika soal yang bernomor ganjil itu wajib dikerjakan, berarti di sini yang bernomor ganjil, berarti ini yang wajib dikerjakan. Yang wajib dikerjakan adalah nomor ganjil, ini wajib. Wajib dikerjakan. Ini berarti nomor 1, nomor 3, nomor 5, bukan 6 ya, 6 sini. Nomor 7 ya, nomor 7, nomor 7, nomor 9, 11, 13, 15. Nah, ini berarti ini wajib dikerjakan. Ada berapa nih yang wajib ini? Yang wajib ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal ini. 8 soal ini wajib dikerjakan. Padahal disuruh diminta mengerjakan berapa? Di sini diminta mengerjakan 12. Mengerjakan 12 soal. Berarti kurang berapa ini? Ini sudah wajibnya ada 8 ya. 8 ini wajib dikerjakan ini. Yaitu yang nomor ganjil. Ini 8 soal wajib dikerjakan. Padahal di sini disuruh mengerjakan 12 soal. Berarti ini nanti kurang berapa? Berarti nanti kalau ini wajibnya 8 disuruh mengerjakan 12. Berarti ini kurang 4 soal ya. 4 soal. Nah, tersedia 15 soal. Kemudian ini yang wajib dikerjakan ada 8. Berarti tinggal 7 ya yang akan dipilih. Sunahnya itu berarti tinggal 7 yang pilihan itu. Nah, 7 itu akan disusun, akan dipilih ya, akan dipilih 4 soal. Jadi susunan 4 soal dari 7 soal. Jadi nanti ini susunan 4 soal dari 7 soal. Kenapa 4 soal? Karena di sini sudah mengerjakan 8 wajib. Berarti yang pilihan itu atau sunahnya adalah 4 soal. 4 soal itu dipilih dari nomor berapa? Ya dari nomor selain nomor 1, selain nomor 3, selain nomor 5. Jadi dipilih dari nomor, akan dipilih 4 soal dari soal nomor 2, soal nomor 4, soal nomor 6, nomor 8, 10, 12, 14. Jadi akan memilih 4 soal dari 7 soal yang tersedia. Berarti nanti banyaknya susunan, komposisi susunan soal yang mungkin dapat dikerjakan adalah kombinasi
4 dari 7. Kenapa? Karena kita hanya memilih 7 soal. Akan dipilih berapa? Akan dipilih 4 soal ya. Jadi susunan 4 soal dari 7 soal yang tersedia. Kenapa 7 soal? Karena yang 8 ini sudah wajib, nomor ganjil wajib dikerjakan. Berarti yang sunnah itu adalah nomor genap. Nah, nomor genap itu akan dipilih berapa? 4 soal karena hanya mengerjakan 12 soal. Yang 8 ini sudah jelas nomor ganjil, berarti sisanya ada 4 soal. Kombinasi 4 dari 7 sama dengan berapa? Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurangi 4 ya. Faktorial kalikan 4 faktorial. Itu bedanya permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi hanya ini 7 faktorial dibagi 7 min 4 faktorial. Kalau kombinasi pembagiannya masih dikalikan lagi dengan 4 faktorial. Sama dengan berapa? Sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial ya, kalikan 4 faktorial. Ini sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali ini cukup ya, 4 faktorial aja nih. Kenapa? Karena di bawah ada 4 faktorial. Nanti bisa dibagi habis ini. Ini 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ini kalikan lagi dengan 4 faktorial ya. Ini nanti habis nih bagi ya. Ini habis dibagi. Nah, tinggal ini 3 kali 2 kali 1 berapa ini? 6 ya. 6. Ini habis juga sama dengan 35 susunan ya. Jadi di sini ada 35 komposisi. Nah, gitu ya. Nah, 35 komposisi soal yang mungkin dapat dikerjakan. Paham ya? Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini permasalahannya apa ini? Pada acara pertemuan alumni dihadiri oleh 50 orang. Mereka saling berjabat tangan. Nah, di sini ada kata kunci nih, berjabat tangan. Berjabat tangan itu berarti susunannya berapa orang ini kalau jabat tangan? Saling berjabat tangan. Berarti ini kalau jabat tangan itu pasti 2 orang ya, 2 orang. 2 orang. Gak mungkin kan jabat tangan 3 orang. Umumnya kan 2 orang. Nah, kalau misalnya jabat tangan antara A, B ini ya, jabat tangan si A dengan B ya. A dengan B. Kira-kira sama nggak ini kalau B dengan A? B dengan A. Pasti sama ya, jabat tangan itu pasti sama. AB dibolak-balik sama ya. AB dengan BA jabat tangannya sama ya. Sehingga ini adalah kombinasi. Nah, berapa banyaknya susunan jabat tangan yang terjadi? Sini ada 50 orang. Kalau jabat tangan berarti ini berapa orang? Dilakukan oleh 2 orang kan? Berarti banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah kombinasi 2 dari 50. Ya. 2 dari 50. Berapa? Sama dengan 50 faktorial dibagi 50 kurangi 2 ya. 50 kurangi 2 berarti 48 faktorial kali 2 faktorial. Ya, berarti ini sama dengan 50 kali 49 kali 48 faktorial. Berhenti sampai sini. Kenapa? Karena di bawah ada 48 faktorial. Nanti kalau dituliskan sampai 1 kepanjangan itu. Ini 48 faktorial. Ini 2 kali 1 ya. Ini habis ini. Nah, ini tinggal 2 kali 1 itu kan 2 ya. 2 dengan 50. Ini berarti 25. Nah, 25 kali 49 itu berapa? 1250 kali 25. 1225 ya, 1225. Jawabannya 1225. 1225 jabat tangan yang terjadi. Oke, gitu. Lanjut soal terakhir nomor 3. Pada suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 5 orang. Di sini akan dipilih 5 orang ya.
calon yang tersedia itu ada 6 laki-laki dan 4 perempuan. Ada 6 laki-laki sama 4 perempuan. Berapa banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibentuk apabila harus terdapat 3 orang laki-laki? Nah, di sini perwakilan di sini tidak ada urutannya ya, jadi tidak ada jabatannya, sehingga ini merupakan kombinasi. Kemudian susunan perwakilan yang dapat dibentuk apabila harus terdapat 3 orang laki-laki. Berarti nanti memilih 3 laki-laki dari berapa nih laki-lakinya? Ada 6 ya, berarti nanti kombinasi 3 dari 6 dikalikan ini. Kenapa dikalikan? Karena di sini ada dua objek, yaitu 6 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, akan dipilih berapa? 5 orang. Kemudian yang ini harus ada 3 laki-laki. Berarti tinggal berapa orang nih yang mau dipilih? Karena sudah dipilih 3 laki-laki, berarti tinggal 2 orang yang akan dipilih ya. 2 orang itu berarti dari berapa? Dari 4 perempuan. Jadi kombinasi 2 dari 4. Nah, kita hitung. Ini sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 berapa ini? 3 ya, 3 faktorial kalikan 3 faktorial. Kalikan 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 ini 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Ini sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini 3 kali 2 kali 1 ini habis ini ya. Habis dibagi 3 dengan 3 faktorial dan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Ini habis juga. Kemudian yang ini 4 kali 3 kali 2 faktorial ya, dibagi 2 faktorial kalikan 2 kali 1. Ini habis ya ini ya. Ini 2 faktorial, ini habis ini sama ini. Tinggal 4 sama 2. Ini 2. Ini berarti nanti jadinya berapa ini? Yang ini 20 kali ini 6, jadi sama dengan 120 ya. Ada 120 susunan. Saya kira itu contoh soal dan pembahasan tentang kombinasi. Kalian bisa cari soal-soal yang lainnya dan pembahasannya yang kalian bisa browsing ya. Bisa browsing soal-soal dan pembahasan tentang kombinasi, sehingga kalian akan punya banyak referensi modal-modal soal tentang kombinasi. Kemudian saya kira cukup pembahasan tentang ini kombinasi ini, contoh soal dan pembahasannya. Mohon kalian bisa pelajari materi-materi tentang aturan perkalian, kemudian aturan penjumlahan, kemudian permutasi. Permutasi ada 3 ya, permutasi dari beberapa unsur yang berbeda, permutasi dari beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis, kemudian kombinasi. Nah, nanti kalian kerjakan soal penilaian harian yang akan saya sampaikan di e-learning madrasah ya. Saya kira ini pembahasan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menunjang pembelajaran jarak jauh pada saat ini ya, karena kita harus selalu mengutamakan kesehatan. Jadi kesehatan dan keselamatan itu adalah prioritas utama. Saya kira itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.